Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulustari dari semester 2 kelas A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan hukum pidana pada pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nur Aini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Adapun fungsi hukum pidana, fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Menurut berlakunya, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat locus delicti. Bab kedua, tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pada akhirnya baik dualitas atau monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS NI. Sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986, WVS NI diubah menjadi KUHP. Yang diubah yaitu bahasa dan istilahnya. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP yang pertama yaitu dengan alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adaptif. Cara melakukan pembaharuan KUHP yang pertama yaitu kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat devenalisasi, dan yang kelima yaitu miti-hearing. Selanjutnya, metode pembaharuan KUHP yang pertama yaitu evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga yaitu global. Bab keempat, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung teori. Yang kedua yaitu teori individualisasi. Yang ketiga yaitu teori generalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.